Listener, terdakwa Putri Chandrawati kecewa dengan keterangan ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa. Keterangan itu berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Putri Chandrawati saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan hal itu merujuk pada keterangan Mustafa yang menerima informasi dari penyidik terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dan ia diminta pandangannya. Mustafa mengatakan bahwa kasus itu bisa disebutkan pembunuhan berencana karena mendengarkan kronologi kasus dari penyidik. Putri Chandrawati juga menangis saat menyampaikan hal tersebut. Ia menuding Mustafa tidak memahami perasaannya yang mengklaim sebagai korban pelecehan seksual. Kita langsung saja tanyakan dengan pakar kriminologi Universitas Indonesia dan juga saksi ahli dalam persidangan Verdi Sambo kemarin. Ada Profesor Muhammad Mustafa di ujung telepon. Selamat pagi, Prof. Mustafa, salam sehat. Selamat pagi, Reno. Oke. Prof. Mustafa, sebelum saya tanyakan poin-poin keterangan Anda di persidangan kemarin begitu ya. Sambo ini kemarin bilang bahwa konstruksi yang diberikan kepada saksi ahli ini tidak menyeluruh. Saya boleh tahu, Prof, yang Anda terima ini dari siapa saja, Prof? Dan menurut Anda sudah cukup belum untuk dimintai atau untuk Anda baca gitu secara keseluruhan? Ya. Jadi saya hanya mempergunakan satu sumber, yaitu yang diberikan oleh penyidik. Dan saya berprasangka baik, penyidik itu mengumpulkan informasi berdasarkan pro justisia. Itu memang berbeda dengan yang bukan pro justisia. Artinya dia mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa itu. Baik saksi, baik pelaku, kemudian dikonstruksi mana yang menunjukkan konsistensi. Begitu. Oke. Berarti hanya dari satu sumber ya, dari penyidik ya, Profesor. Baik. Saya di sini sudah punya beberapa pernyataan Profesor Mustafa nih kemarin di persidangan yang pertama soal pelecehan seksual yang Anda katakan dari segi waktu ini tidak mungkin begitu ya, Prof ya. Apa yang membuat tidak mungkin, Prof? Bukan dari segi waktu, melihat suasananya, posisi dari almarhum Yosua dan lain-lain itu kan rumah kecil, kemudian melakukan tindakan yang diduga sebagai pelecehan seksual, itu risikonya besar sekali. Apalagi berat yang jadikan sasaran adalah atasan. Ya. Nah, kita di dalam kronologi itu hanya satu sumber ada pelecehan seksual, yaitu dari Putri. Tapi tidak ada kesaksian, tidak ada alat bukti lain yang saya juga tanyakan, kenapa sih sebagai pejabat tinggi polisi kok tidak berpikir perlu bukti tambahan, tidak cukup hanya laporan. Begitu kan saya pernah tanyakan juga betul. sebagai pejabat tinggi. Itu yang kemudian yang muncul di kronologi berita acara ya hanya pernyataan itu. Tapi bukti lain barangkali penyidik tidak menemukan bukti lain untuk mensupport klaim bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Bahkan juga ketika itu dilaporkan ke Bareskrim, akhirnya juga oleh Bareskrim ditolak. Tidak ada perkara, karena tadi hanya satu pernyataan tidak diperkuat oleh alat bukti yang lain. Gitu. Tapi ini kan si Malakama juga, bukan si Malakama ya, bingung juga sebetulnya. Kasus pelecehan seksual tidak hanya dugaan yang dialami oleh PC yang diklaim dialami oleh dirinya sendiri ya, Prof ya. Tapi kasus kekerasan seksual di luar sana itu kan juga sulit ya, Prof ya, untuk dibuktikan. Hanya kesaksian saja. Nah, ini kan bagaimana Anda menyoroti hal ini? Biasanya begini, ketika Anda orang melaporkan mengalami pelecehan seksual atau perkosaan, polisi meminta korban untuk membuat visum. Jadi ditambah dengan visum. Gitu. Itu yang benar harus dilakukan. Bahkan di Polda Metro itu ada kerjasama dengan, kalau tidak salah, Rumah Sakit Cipto, yang kemudian di sana dibangun crisis center. Jadi dari Polda merekomendasikan ke crisis center yang akan menangani
korban kekerasan seksual, pelecehan seksual. Jadi ini yang harusnya di setiap Polres itu harus ada. Dan yang saya heran kan, Ferdi Sambo kan polisi dengan pangkat tinggi, pernah di Bareskrim. Kan harusnya mempunyai pengetahuan bahwa itu nggak cukup hanyalah pengakuan satu orang begitu. Hanya klaim dari satu pihak ya. Iya. Jadi perlu alat bukti yang lain gitu. Dan ketika itu tidak ada, berarti tidak bisa dijadikan motif atau tidak ada penguatnya begitu ya, Prof ya? Sampai dengan keadaan belum ada bukti lain, ya udah tidak bisa dijadikan bahan argumentasi. Gitu. Oke. Baik. Tidak berarti belum tentu ada, gitu loh. Betul. Mungkin ada, tapi karena alat buktinya cuma satu, sepihak gitu, kemudian kita tidak bisa menyimpulkan, gitu, kurang lebih begitu. Betul, karena hukum di Indonesia mempersyaratkan setidaknya ada 2 alat bukti. 2 alat bukti. Betul. Kalau hanya klaim semata ya susah juga begitu ya. Nah, saya bertanya-tanya juga nih, mungkin juga pertanyaan masyarakat luas, ketika tidak ada visum, padahal dia mengaku mengalami kekerasan seksual atau perkosaan begitu ya lebih detailnya, ini apakah ada indikasi, saya katakan indikasi ya Prof ya, sebetulnya kita tidak berandai, ada indikasi ini takut kebohongannya mungkin terbuka dengan tidak berani melakukan visum itu? Barangkali gitu. Karena segala informasi yang tidak didukung oleh fakta itu kan kita tidak bisa menyimpulkan ya atau tidak. Jadi paling tinggi kesimpulannya barangkali gitu. Jadi bukan ya atau tidak gitu. Barangkali, oke. Baik, Prof, kemarin saya juga baca nih, kemarin perkataan Prof Mustafa ini adalah begini. Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang. Tapi tidak jelas. Ini tidak jelas yang Prof Mustafa maksud apa? Kejadian di Magelangnya kah atau gimana? Iya. Jadi dia marah, betul. Ya. Kemarahan dari Ferdi Sambo betul. Tapi alasan marahnya itu yang tidak jelas, tapi terkait dengan peristiwa di Magelang. Itu yang konsisten dikatakan oleh Ferdi Sambo. Gitu. Jadi betul ada kemarahan yang luar biasa, tapi itu berkait dengan peristiwa di Magelang, ya kan? Itu yang konsisten dinyatakan oleh Ferdi Sambo, tetapi alasannya itu yang tidak jelas. Hanya mengatakan peristiwa di Magelang dan itu menodai kehormatan keluarga, tapi kan nggak spesifik gitu loh. Jadi Anda menduga memang ada dugaan kuat ada sesuatu yang terjadi di Magelang, tapi apanya itu yang tidak jelas ya, Prof ya, di sini ya. Betul. Oke. Baik, saya ke konten berikutnya ini masih terkait dengan pernyataan Prof Mustafa kemarin. Kriminolog respon soal motif pemerkosaan, tapi Sambo sempat badminton. Nah, ini apa, Prof? Menjadi catatan profesor di hal ini. Ya, yang menyatakan Sambo sempat badminton itu kalau nggak salah jaksa penuntut umum. Ya. Ya, gitu kan. Apakah itu kemudian merupakan unsur yang memperkuat perencanaan? Nah, itu lebih dikaitkan dengan perencanaan. Karena kalau tanpa perencanaan kemudian dia dengar berita dari istrinya kok masih sempat badminton. Gitu. Artinya ada jeda waktu antara memperoleh informasi dengan tindakan melakukan pembunuhan. Nah, itu yang kemudian krusial sekali. Gitu. Oke, baik. Saya juga bertanya-tanya kembali lagi soal visum tadi ya, Prof ya. Tadi Anda katakan bahwa Ferdi Sambo ini Jenderal Bintang 2, polisi yang juga sudah mungkin melanglang buana pengalamannya begitu ya. Tapi tidak mendorong istrinya untuk melakukan upaya visum. Nah, apakah ini bisa dimaknai termasuk dalam skenario di atas skenario? Saya tidak bisa menyimpulkan. Karena memang
informasinya terbatas sekali gitu. Mhm. Sehingga memang kalau peristiwa di Magelang itu terungkap secara gamblang, maka seluruh rangkaian ini benang merahnya menjadi kelihatan. Kalau sekarang benang merahnya ada tapi masih putus-putus gitu. Masih ada yang kabur gitu ya, masih ada yang belum jelas ya. Iya. Oke, Prof Mustafa, kalau saya boleh tahu, Prof Mustafa ini dapat BAP yang dari penyidik ini kapan, Prof? Dan Anda dikasih waktu untuk mempelajari berkas itu berapa lama? Jadi saya diberi dari penyidik, atau saya lupa tanggalnya gitu ya. Tapi kemudian setelah saya pelajari, kemudian bertemu, mendiskusikan apa maksudnya, kemudian saya berikan jawaban, dikonfirmasi lagi. Jadi proses yang cukup panjang. Maksudnya apa sih ini? Tolong dijelaskan lagi terus. Jadi nggak cuma sekali pertemuan, dari beberapa kali gitu. Sekitar bulan Desember, November atau gimana, Prof? Bulan kurang lebih sebulan lalu deh. November berarti ya? Atau lebih, atau November atau September gitu. Cukup lama kok itu. Berarti cukup lama, saya menunggu. Profesor Mustafa ini punya cukup banyak waktu untuk mempelajari kasus ini secara menyeluruh berdasarkan BAP penyidik ya? Iya. Dan kalau Anda baca berkas perkara kronologi itu, bahasanya itu tidak seperti bahasa sastra yang enak dibaca, jadi kan perlu kecermatan gitu membacanya. Gitu. Iya, baik. Tapi gini, Prof, melihat melihat respon ya yang yang muncul begitu dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati kemarin pada saat persidangan yang semuanya mengcounter semua pernyataan Prof Mustafa. Ada tanggapan, Prof, soal hal ini? Ya, itu manusiawi. Ketika orang ingin berdalih bukan pelaku, atau barangkali tindakan saya tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang berat, ya akan selalu berusaha mempertahankan keadaan tadi gitu loh. Tapi fakta tidak bisa dibohongi. Hubungan antara satu dengan yang lain memang begini gitu. Karena di dalam hukum acara Indonesia itu terdakwa diem aja sepanjang persidangan boleh. Oh gitu ya, kan? Prof ya? Boleh juga. Boleh. Ya? Jadi menolak berita acara boleh, tidak dilarang. Tapi fakta itu kan tidak bisa dibohongi. Kalau memang benar ya benar, kalau salah ya salah. Bahkan sebetulnya ketika dalam persidangan itu tidak terbukti hubungan antara tindakan dengan pelaku, harusnya jaksa mengatakan memohon kepada terdakwa untuk dibebaskan. Bisa seperti itu. Jadi seperti kasus-kasus yang gerbang tol FPI dengan polisi. Iya. Itu kan polisinya terbukti melakukan penembakan. Betul. Tetapi dia melakukan dalam keadaan terancam. Karena anggota FPI-nya ada yang sudah merebut pistolnya. Nah, dalam KUHP diatur itu keadaan, dalam KUHP diatur itu sebagai keadaan di bawah daya paksa. Gitu. Jadi contoh seperti itu bisa. Gitu. Oh, jadi memang hak dari terdakwa untuk menyangkal. Baik, saya jadi teringat begini, Prof. Mungkin Profesor Mustafa juga ingat begitu ya pada saat ART Susi ini ditanyai oleh majelis hakim, dan ada satu statement yang saya ingat banget dari Pak Wahyu ini yang menjadi ketua hakimnya bilang, "Mbok ya kalau bohong yang konsisten." Kalau bohong yang konsisten. Saya penasaran, ketika Sambo dan Putri ini bersikukuh dengan pendiriannya bahwa yang terjadi adalah pelecehan seksual terlepas dari benar tidaknya, apakah ini cerminan dari perkataan dari Hakim Iman itu tadi? Apakah ini lazim digunakan para terdakwa, para tersangka, para terdakwa lah ya, ini untuk di persidangan untuk mempertahankan pendapatnya? Apakah ini lazim terjadi di persidangan sebetulnya, Prof? Ya, lazim. Karena kan itu kesempatan terdakwa untuk menghindari pembuktian bahwa dia bersalah. Tapi itu kan nanti bisa jadi hal yang memberatkan, Prof, sebetulnya ketika nanti jadi bahan putusan. Ya, bisa, tetapi itu adalah hak dari terdakwa. Gitu. Ya, kecuali ketika ditanya, tadinya bilang A, kemudian bilang B, tapi kalau dia konsisten tidak, walaupun fakta mengatakan benar, itu tetap
bukan memberatkan. Dia konsisten dengan sikap gitu. Oh, meskipun apa yang dikatakan terdakwa ini bertolak belakang dari kenyataan, dari fakta yang terungkap, bukan hal yang memberatkan. Bukan. Karena itu adalah hak dari terdakwa untuk menyangkal. Ada hak yang diberikan oleh hukum untuk menyangkal. Oke. Prof, saya ingin tanya pendapat Profesor Mustafa juga soal persidangan yang sudah dimulai dari tanggal 17 Oktober ini, Prof. Masyarakat, bahkan saya juga ini sudah mulai lelah begitu ya mengikuti sidang yang terdakwa jadi saksi kemudian nanti balik lagi jadi terdakwa, kemudian sekarang akhirnya minggu lalu baru bulan Desember meminta keterangan dari saksi ahli. Memangnya kalau di runtutan persidangan memang harus seperti itu ya, Prof? Harus sepanjang dan selama itu atau seperti apa? Tergantung dari saksi yang dibutuhkan, dan juga tergantung dari strategi jaksa, apakah perlu mengajukan saksi ini atau tidak gitu. Kalau saksi itu nanti malah tidak membuat terang perkara, ya biasanya tidak, apalagi tidak memberikan keterangan yang jujur gitu kan, itu malah bikin berlarut-larut gitu. Sehingga sebetulnya ada juga yang berpendapat ketika saksi dinyatakan dinilai tidak jujur, langsung diperintahkan untuk ditahan. Iya, dia dikuhab juga itu ya. Iya, agar tidak berlarut-larut gitu. Tapi kalau saya dengarkan ya, Prof, sebenarnya kalau kita lihat dan dengarkan, pertanyaan yang diajukan meskipun orangnya itu aja, juga pertanyaannya juga itu aja. Sebenarnya yang dicari apa sih? Konsistensi jawaban atau seperti apa? Ya, konsistensi jawaban, kemudian saling menopang antara jawaban satu dengan yang lain. Itu konsistensi dan saling menopangnya tadi yang saya mengatakan sebagai kebenaran koherensi, yang satu disupport oleh yang lain, tidak bertolak belakang begitu. Oke. Berarti ya sudah betul lah ya apa yang dilakukan meskipun melelahkan begitu untuk mengikuti. Betul. Nah, ketika para terdakwa dan juga ada saksi fakta ya, sudah ada saksi fakta sudah dihadirkan, kemudian sekarang sudah memasuki new sequence karena waktunya para ahli untuk memberikan saksi. What next, Prof? Seperti apa selanjutnya kalau dibandingkan dengan persidangan berikutnya? Setelah saksi ahli ada apa? Setelah saksi ahli kemudian akan ada semacam kesimpulan dari jaksa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa bersalah. Dari pihak terdakwa kemudian mengajukan sanggahan. Oh, berarti jadi habis ini masuk tuntutan ya? Tuntutan, kemudian pembelaan, habis itu baru kemudian keputusan hakim. Kalau melihat agendanya masih pada seperti itu, berarti tidak mungkin juga ya ini persidangan Sambo CS selesai di akhir tahun, Prof? Akhir tahun enggak. Kemungkinan belum. Nah, kemungkinan belum selesai. Tapi ini kan terkait dengan masa penahanan, Prof. Cukup tidak waktu masa penahanannya? Saya nggak begitu cermati masa penahanan. Tapi bisa saja kemudian kalau melihat masa penahanan sudah hampir habis, karena hal-hal yang diperlukan oleh hakim itu sudah, menurut saya sudah cukup. Kemudian memberikan waktu kepada jaksa mengajukan tuntutan, habis itu kemudian memberikan waktu kepada terdakwa mengajukan pembelaan. Udah, saya rasa ini sekarang tanggal 20 itu ya mepet sekali. Ini berarti apakah kejaksaan bisa mengajukan tambahan masa tahanan atau bagaimana, Prof? Kalau tenggat waktu yang diatur dalam KUHP dalam KUHP sudah habis, ya nggak bisa. Sudah nggak bisa. Sekarang statusnya adalah tahanan pengadilan, kan dari tahanan polisi, tahanan kejaksaan, begitu diserahkan ke pengadilan menjadi tahanan pengadilan. Berarti ini ya kita tidak tahu berapa masa tahanannya, yang penting ini harus berkejar dengan waktu juga ya, Prof ya? Iya, betul. Oke. Prof Mustafa, terakhir, apa yang menjadi pesan Anda sebagai
ahli kriminologi terhadap persidangan ini supaya betul-betul yang terungkap dan yang menjadi putusan ini adalah suatu kebenaran, Prof. Apa yang menjadi pesan Anda? Apa pesan Anda pada hakim, jaksa, para terdakwa, para saksi? Silakan. Jadi di dalam perkara ini sebetulnya yang menjadi kunci adalah pembuktian ilmiah, baik oleh ahli kedokteran forensik, ahli digital forensik, dan sebagainya. Karena pada awal peristiwa ini muncul, kemudian terbukti syarat dengan rekayasa, kemudian syarat dengan opini publik yang tidak terkendali. Betul. Oleh karena itu kemudian kita harus bertumpu kepada keahlian untuk membuat terang perkara. Tetapi ahlinya harus betul-betul kredibel gitu. Ahlinya harus betul-betul kredibel. Oke, singkat saja terakhir. Ini kan para terdakwa juga berhak mengajukan saksi dari pihak mereka ya, Prof ya? Betul. Nah, ini kredibilitas ini kan tentu menjadi satu hal yang dipertanyakan ketika yang menghadirkan saksi adalah dari para terdakwa. Masyarakat mungkin bertanya-tanya, ini benarkah yang dikatakan? Gimana, Prof? Ya. Jadi memang terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Oke. Dan sebetulnya orang-orang dekatnya itu seperti Susi, yang lain, itu bisa aja sebetulnya ditarik sebagai saksi yang meringankan. Karena kan kalau dari pernyataan-pernyataan mereka itu kan berusaha menutupi peristiwa itu gitu. Masih membela lah ya. Saya tidak tahu nanti saksi yang meringankan yang diajukan siapa. Barangkali ada psikolog atau psikiater, karena dari klaim Ibu Putri kan Pak Sambo ada pemeriksaan psikologi, atau advokatnya saya lupa, ada pemeriksaan psikologis bahwa Ibu Putri mengalami depresi, trauma. Iya betul. Trauma. Pas awal-awal kasus itu ya. Barangkali nanti itu yang diajukan barangkali gitu ya. Oke, baik. Masih panjang dan terus kita nantikan bagaimana ujung dari persidangan ini. Semoga tetap kebenaran yang akan menjadi pondasi dari putusan hakim nanti. Terima kasih pakar kriminolog dan juga kemarin sempat menjadi saksi ahli Profesor Muhammad Mustafa atas waktunya pagi hari ini, Prof. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, Prof. Mustafa. Terima kasih.